hari ini kita lengkap semuanya. Kenapa saya menghadirkan Bapak Deputi? Oh ini kecil. Ketemu lagi. Ya. Rekan-rekan media saya hormati. Kenapa hari ini saya menganggarkan ada lengkap, nanti biar sama-sama. Oke, sudah. Sama-sama nanti kita mendengarkan bagaimana pendapat dari teman-teman dari stakeholder terkait menyangkut tentang permasalahan yang baru saja diungkap oleh teman-teman dari Subdit 5 Renata di Krimum Polda Metro Jaya. Ini dalam beberapa minggu ini cukup banyak sekali kita mengungkap kasus perbuatan cabul atau prostitusi yang menggunakan media online. Mungkin teman-teman tahu kemarin di Polres Tangerang Kota cukup banyak juga korban-korban di sana, anak-anak di bawah umur. Kemudian juga Polda Metro Jaya sudah mengungkap cukup banyak. Kemudian juga ada yang terakhir lagi baru saja di utara juga baru mengungkap, sama-sama korbannya rata-rata anak di bawah umur. Nanti silakan teman-teman media bertanya secara langsung tentang fenomena seperti ini. Tetapi saya akan menyampaikan dulu ada beberapa akan merilis bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi, dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ini masih berkembang. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya TA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih dalam penjara. Kemudian ada saudari CCA. Ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung. Bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA. Ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing. Ada sebagai mucikari, ada sebagai pengelola hotel, dan juga pemilik hotel. Kemarin ada yang bertanya, apa konteksnya saudara CCA ini dan saudara AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan juga dalam penahanan. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 saksi. Yang dulunya pengakuan tersangka, dulunya tempat kos-kosan, kemudian diubah menjadi hotel. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur, yang rata-rata umurnya 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Ya. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah korban. Ke-15-nya sekarang ini kita titipkan ke P2A, kemudian juga ke penitipan Handayani, ya. Ya. Ini masih kita lakukan pemeriksaan, tapi coba secara psikis nanti dari teman-teman dari P2TP2A dan Hadi Handayani, juga nanti dari LPSK, kemudian Mbak Linda juga dari staf operasi, nanti memang kita perlu untuk mengisi trauma healing untuk para korban, ya, karena korban semuanya anak-anak di bawah umur. Sama kejadian di Tangerang Kota juga korban di bawah umur. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah, ini para pelaku kerjasama.
mulai dari mucikari, sampai ke pengelola hotel, sampai ke pemilik hotel. Saya jawab saja, kenapa keterlibatan pemilik hotel dalam hal ini? Saya sampaikan tadi ada keterlibatan mengetahui apa sih motifnya. Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hunian hotel cukup sepi, sehingga ada peluang untuk biar operasional, anggaran atau dana operasional itu bisa berjalan. Inilah yang terjadi, ya. Ini yang dia lakukan dengan menerima kasus-kasus untuk melakukan perbuatan cabul di dalam hotelnya, ya, sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan. Ini motif menurut tersangka. Kami masih mendalami hal yang lain. Apakah keterlibatan juga di sini menyiapkan apa segala, nanti akan disampaikan perkembangannya seperti apa, ya. Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah, ya, anak di bawah umur. Dengan menggunakan satu media sosial. Media sosialnya adalah micet, menawarkan melalui micet kepada para hidung-hidung belang, ya, dengan sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di sini. Korbannya kita sepakat saja bahwa anak di bawah umur ini adalah korban, ya. Itu yang dilakukan. Sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi, kita bisa baca. Dia sudah berapa lama dia bekerja, ya, sudah berapa lama korbannya itu juga kita akan beda. Termasuk mucikari yang lain. Karena kalau ditanya, saya cuma pegang 1-2 orang, Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan, ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu kita dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa, ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Itu terus. Apakah cuma satu hari? Lebih. Bahkan ada yang sering lebih dalam 1 hari untuk melayani tamu-tamunya. Ya, ini masih kami dalami terus, teman-teman semuanya. Kami persangkakan di sini pertama di Undang-Undang Nomor 88 tentang atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya cukup tinggi, 10 tahun penjara. Kemudian juga ada di pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP. Kami masih mendalami lagi, kami akan gelarkan lagi nanti, kami akan dalami lagi semuanya. Apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain di sini yang akan kita kenakan untuk kita lapis kepada para pelaku ini. Ya. Ini mungkin dari saya, teman-teman semuanya. Nanti setelah ini saya akan serahkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kompeten di masing-masing bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kanit, Mbak Staf Kepresidenan, Pak Deputi, dan Bu Wakil Ketua LPSK. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kasus yang TKP-nya di hotel ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu yang diungkap oleh Polda Metro Jaya juga TKP-nya di beberapa hotel. Tentu belajar dari maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak di perhotelan, ini tentu kami berharap
mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata, karena di peraturan Menteri Pariwisata 2013 yang direvisi 2019 itu diantaranya adalah standar hotel itu harus memuat satu produk, layanan, dan pengelolaan. Hemat kami, dengan maraknya kasus-kasus anak di perhotelan, kita harapkan dapat memasukkan aspek perlindungan anak di dalam peraturan Menteri Pariwisata itu. Ini hemat kami penting, semangatnya adalah untuk memperketat agar hotel tetap harus kita dorong tumbuh, tetapi di pihak lain anak-anak kita tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan operasional. Yang kedua, tanggung jawab media platform, hemat kami memang harus benar-benar ditunjukkan. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mengundang Facebook, misalnya Twitter dan lain-lain. Kita harapkan karena ini kasusnya dari komunikasi MyChat, tentu kita harapkan pengelola dan manajemen MyChat juga memperhatikan agar proteksi terkait dugaan kasus-kasus kejahatan terhadap anak itu bisa diproteksi sedemikian rupa, sehingga komunikasi trafficking melalui MyChat bisa dicegah sedini mungkin. Yang ketiga, kami berharap bahwa karena menurut survei KPI 2020 anak kita ada 42% yang bermedia sosial. Ini survei di 34 provinsi. Ini tentu jumlah yang sangat tinggi. Sangat genting sebenarnya, karena banyak sekali predator yang kemudian mencoba mencari korbannya dengan bujuk rayu melalui media sosial. Jadi sebagai orang tua, kita perlu semua untuk menjaga anak-anak kita supaya tidak mudah terbuai dengan semua ini. Dan LPSK kami menawarkan seperti biasa pemenuhan hak prosedural, yaitu tadi proses pendampingan sama proses pemeriksaan di kepolisian maupun di pemeriksaan di pengadilan nanti, dan kemudian restitusi, penilaian untuk ganti rugi yang perlu dibayarkan dari pelaku kepada anak-anak, kepada korban dan keluarganya, karena mereka pasti mengalami berbagai macam penderitaan dari apa yang kemudian dari kehilangan pencarian bagi orang tua yang kemudian harus mengantar anaknya bolak-balik ke pemeriksaan, kemudian juga trauma dan masalah yang kemudian dipaksa untuk menjadi dieksploitasi seperti ini. Itu akan kemudian dinilai oleh tim penilai LPSK. Untuk ganti rugi akan kami masukkan dari jaksa dan kemudian masuk ke putusan pengadilan. Itu saja, dan terima kasih atas sinergitas yang baik di antara semua stakeholders. Terima kasih Pak Kabit. Mitra kerja yang tidak hadir pada pagi dan menjelang siang ini. Yang pertama, kami dari Kantor Staf Presiden, saya Erlinda mewakili dari Kementerian Luar bidang pembangunan manusia, yang di dalamnya ada bidang perempuan dan anak. Yang pertama, kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya yang selalu terdepan untuk memberikan perlindungan, karena di sini tidak hanya menegakkan pada keadilan, tapi mereka selalu meminta para stakeholder, karena kebutuhan dari korban itu tidak hanya pada keadilan hukum saja, tapi juga hal yang lebih dari itu, trauma healing, pendampingan hukum, maupun nanti restitusi yang sudah disampaikan oleh kolega kami, Bu Lydia dari LPSK. Dan catatan dari Polda Metro Jaya, kita harus patut apresiasi, dan mungkin Pak Deputi Nahar mohon dukungannya, mungkin memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya, karena kita tahu dari 2020 saja kemarin hampir lebih, teman-teman rekan media ini sangat merinding saya membaca datanya, lebih dari 1.000 anak sudah menjadi korban dari kasus yang seperti ini. Ya, itu yang terbongkar. Nauzubillah min dzalik, itu yang terbongkar. Apalagi yang memang tidak terbongkar. Ya. Dan ternyata catatan 2021 memprihatinkan, dalam bulan ini saja lebih dari 128 anak. Digabung dari Januari sampai Maret, nyaris hampir 500. Ini aset negara. Kita tidak bisa
menyalahkan bahwa oh orang tuanya orang tua dan sebagainya. Kita semua yang patut dipersalahkan, apalagi pandemi COVID seperti ini. Catatan pertama itu. Catatan kedua, kami meminta ini tidak hanya pada banyak hal, mungkin bisa saja pengawasan orang tua, mungkin bisa saja kecakapan dari orang tua itu sendiri, atau hal-hal yang lain. Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan lingkaran ini. Tapi bisa saja dengan adanya pandemi COVID, mereka sudah bosan, mereka juga melihat, maaf, oknum yang selebgram atau selebriti yang begitu menonjolkan kekayaan dan sebagainya, mereka terpesona adik-adik kita ini, sehingga mereka dengan mudahnya terjerat pada hal yang seperti ini. Saya mohon maaf menyampaikan ini karena atas nama sebagai pemerhati anak, sebagai penggiat perlindungan anak, sangat prihatin. Apalagi saya juga mantan komisioner KPAI bersama Mas Santo. Seperti apa kami terdepan untuk memberikan yang terbaik, mencegah. Poin yang berikutnya, yuk kami mengajak semuanya, kita putus mata rantai hal seperti ini dan berani menegakkan apa yang menjadi harus ditegakkan. Tidak peduli siapapun di belakang dari mungkin oknum-oknum mucikari ini ataupun pemilik hotel ini ataupun siapapun mereka, jangan pernah kita kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Karena ini adalah kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya di sini, tapi kami memohon dengan sangat pada para penegak hukum yang lainnya seperti jaksa, hakim, berikan tuntutan hukuman yang semaksimal mungkin. Kami apresiasi di situ disangkakan dengan pasal yang bisa menjerat sampai 10 tahun, berikan 10 tahun itu untuk mereka, supaya untuk memberikan efek jerat pada yang lain, tidak lagi mengeksploitasi anak kita, tidak lagi terjadi seperti ini. Karena ini adalah bentuk kejahatan yang kekinian. Dan yang tak kalah penting, dua hal lagi, kami meminta dengan sangat semua rekan-rekan kolega di sini ataupun yang di luar sana, kami mohon berikan trauma healing dengan baik, berikan juga anak-anak kita itu kecakapan, karena bisa jadi mungkin mereka sekolahnya dengan sekolah yang selalu berada di rumah, mereka tidak bisa mempunyai soft skill dan yang lain-lainnya. Dan tak kalah selalu bergandengan tangan, kita selalu sinergi seperti ini. Kami apresiasi kepada rekan-rekan media yang selalu bersama Polda Metro Jaya, bersama dengan kami para yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mohon dengan sangat nanti korban-korban ini betul-betul bisa kita dukung, dan harapannya para pelaku, jika memang tadi dikatakan Pak Yusri ada di beberapa tempat yang lain, mohon diinformasikan ke kami, mohon diinformasikan kepada aparat penegak hukum, dan teman-teman media juga bisa mengawal kasus ini sampai ke pengadilan, karena kita tidak mau pada saat di pengadilan mereka akan divonis dengan vonis yang apa adanya. Kami mohon dengan sangat, karena dulu saya selalu mengatakan kepada teman-teman pada saat di KPRI, teman-teman media adalah malaikatnya para anak-anak, karena kita tahu dulu zamannya Emon ya luar biasa, kalian selalu memberikan yang terbaik buat kami. Itu dari saya tidak hanya dari atas nama kantor Presiden, tapi juga sebagai orang yang sangat komitmen kepada perlindungan pada perempuan dan anak. Mohon dengan sangat sekali lagi Bapak Ibu semua, jangan hanya sampai di sini, tapi anak kita di luar sana mereka masih sangat menderita. Jangan berikan stigma. Ternyata catatan di sini tadi diberikan Pak Yusri, ada juga anak-anak kita yang masuk usia dewasa, usia 20, 21, mereka pun juga dalam keadaan yang sangat labil. Dan mungkin bisa nanti kita telah kaji sama-sama Bapak Ibu semua, apakah ini bisa juga masuk pada ranah dalam TPPO, karena ini kan perdagangan orang. Ya, tapi ini akan lebih dikaji lagi. Kami yakin teman-teman pada penyidik, dari penyidik sampai Kanit ya Pak, Kanit, Kasubdit itu luar biasa sudah bekerja, dan Pak Dirnya juga pasti memberikan arahan yang luar biasa. Bapak kita Pak Kabit itu Pak Yusri mungkin agak cukup panjang, tapi di sini saya secara pribadi seorang perempuan dan ibu yang mempunyai anak juga, saya tidak akan pernah membiarkan hal-hal ini terjadi lagi. Dan yang pasti dari kami akan memperbaiki kebijakan intervensi ya, karena ini bukan murni dari peran keluarga,
tapi bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan masyarakat, bagaimana kita juga harus mengikuti tren saat ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu bermedia sosial, dan bagaimana media sosial seperti ini. Terima kasih sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya sekali lagi, dan kami berharap Bapak Ibu semua diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan perjuangan ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari P2TP2A DKI Jakarta yang merupakan unit pelaksana teknis yang ditugaskan dalam memberikan penanganan bagi korban kekerasan baik perempuan maupun anak di DKI Jakarta terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual yang saat ini diungkap oleh Polda Metro Jaya. Kami sangat apresiasi, dan tugas kami dalam memberikan penanganan yang sudah kami lakukan adalah kami sudah lakukan pendampingan pada para korban BAP di polisian, dan juga saat ini korban sudah kami rujuk ke shelter yang ada di bawah koordinasi dinas sosial. Dan untuk 15 korban ini memang 10 korban adalah berasal dari DKI Jakarta, dan ini juga merupakan tanggung jawab kami. Untuk korban yang di luar DKI Jakarta, nanti kami juga akan koordinasi dengan P2TP2A di Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah kami akan lakukan penjadwalan untuk konseling psikologis kepada para korban sehingga mereka bisa dipulihkan atas trauma yang dialami oleh mereka. Kemudian juga kita akan lakukan pendampingan dan memberikan konsultasi hukum kepada para korban sampai di pengadilan nanti, dan juga kita lakukan pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan korban. Nah, untuk kegiatan pencegahan di DKI Jakarta sendiri, di Pemprov DKI Jakarta, kami ada KSD 13, kegiatan strategis daerah nomor 13, di mana kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terkait pencegahan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang sasarannya adalah dari kita berkoordinasi dengan Sudin atau Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah kita sudah lakukan, kemudian juga kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat juga kita sudah lakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari P2TP2A DKI Jakarta. Terima kasih atas kerjasama dari semua pihak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, Pak Ketua, Staf Kepresidenan dari P2TP2A dan juga dari LPSK. Begitu teman-teman semuanya, jadi saya pertegas lagi ya bahwa apa perannya mereka, saya ulang lagi, apa peran para pelaku-pelaku yang 3 sekarang sudah kita lakukan penahanan. Manajemen hotel baik itu pemilik dan juga pengelolanya. Yang pertama memang dia menyediakan tempat, ya, bahkan mengetahui bahwa memang anak-anak yang hidup sana tidak perlu dengan KTP. Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh dengan anak-anak yang anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan. Ya, bahkan dia mengharapkan para pelaku bahkan korban ini juga sama supaya tidak usah cepat-cepat meninggalkan hotel ini. Ya, karena ya saya katakan tadi, okupansi atau jumlah tamunya dipertahankan. Sehingga kalau ditanya apakah dia mengetahui manajemen ini, tahu, bahkan mengharapkan para korban-korban itu tetap bertahan di dalam hotel tersebut. Tinggal kerja dari joki atau mucikari ini yang kemudian menawarkan melalui media sosial untuk para hidung-hidung belang, ya, dengan sudah menyiapkan kamar bagi para pelaku-pelakunya. Bahkan menurut keterangan dari para korban bahwa memang bukan saja dia melayani tamu, bahkan joki-jokinya itu
bahkan melindungi si korban-korbannya. Ini masih kami dalami semuanya nanti. Ini bejatnya para pelaku-pelaku, makanya tadi disampaikan kepada putih, kita akan lapisi ya pasal-pasal tersangkanya ini, dan kita buat berlapis untuk bisa menjerat para pelaku-pelaku, karena korbannya adalah generasi muda kita. Ini mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Ada yang bertanya kan? Silakan. Bang Kabit. Yang singkat-singkat aja ya. Ya, siap. Oke, silakan. Ini kan salah satu tersangkanya, salah satu tersangkanya kan dari public figure ya Pak Kabit ya. Dan kemudian korbannya kan banyak mayoritas dari anak-anak di bawah umur. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, apakah si public figure ini juga berperan dalam mempertahankan si anak-anak ini, korban ini, supaya tetap di hotelnya dengan modus-modus ibaratnya nanti bakal ketemu artis atau nanti bakal dijadikan artis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah si artis ini juga terindikasi menjadi mucikari artis juga? Apakah sudah ada temuan-temuan ke arah situ Pak Kabit? Terima kasih Pak Kabit. Oke, makasih. Sampai dengan saat ini tidak ada hubungannya, karena ini Viewer memang dia adalah public figure. Viewer dia korban ini adalah berbisnis yang mengharapkan bahwa hunian hotelnya ini bisa penuh terus. Ini masalah ekonomi. Ya, saya katakan tadi motifnya salah satu adalah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini hunian cukup kosong, sehingga bagaimana untuk bisa jalannya roda operasional hotelnya inilah yang kemudian ini berbuat ya, dilakukan tempat untuk prostitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan keartisan atau apa segala, tidak, karena memang dia berbisnis kepada dia sebagai pemilik hotel. Oke. Ini kan melibatkan aplikasi di internet ya Pak, di Google Play Store. Kepada ceknya apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk memberikan teguran atau sebagainya yang kemarin diblokir. Terus yang kedua mengenai ini kan melibatkan anak di bawah umur ya Pak ya. Apakah si video ulangnya ini bisa dijerat juga dengan pasal-pasal yang cukup berat? Jadi bagi pria hidung belang yang ingin mencoba-coba untuk anak bawah umur bisa berpikir 1000 kali Pak. Oke, makasih. Yang pertama masalah apa tadi? Aplikasinya apakah? Oke, aplikasi. Betul, memang sekarang ini kan dengan situasi 4.0 sekarang ini kan semua digunakan melalui media sosial untuk memudahkan. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Kominfo ya untuk bisa melakukan, karena memang kewenangannya dari di sana. Tetapi ini berjalan terus mereka lakukan, mereka berkucing-kucingan itu. Baik pelaku-pelaku lain, bukan semua masalah prostitusi online sama. Terakhir kemarin saya mengusut masalah materi palsu pun sama. Dia bermain, kemudian akunnya diganti lagi. Jadi inilah teknis mereka untuk mengelabui. Ya, tetapi kami dari bahan masukan, kami tetap berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down kepada para pelaku-pelaku ini. Itu pertama. Kedua, kan juga ada virtual police. Ya, kami tetap berjalan, kami terus menegur di media sosial untuk hal-hal yang memang di luar daripada ketentuan peraturan. Yang kedua, pelakunya ya salah satu modus untuk menggampangkan orang-orang untuk ikut serta di situ adalah pertama menghilangkan identitasnya para pelaku-pelaku ini. Nah, saya kembali lagi sama kalau dengan aborsi. Ya, kenapa orang banyak mau aborsi? Karena hilang identitasnya. Ini upaya. Kemudian yang kedua, ada kesalahan manajemen sini, saya sampaikan juga lagi, tanpa ada KTP saja bisa, ya. Jadi tidak perlu menunjukkan KTP untuk masuk bermalam menginap di hotel tersebut, sehingga menghilangkan identitas daripada para pelaku-pelaku. Tapi kami terus, apakah bisa dihukum? Bisa, ada aturan itu, bahkan cukup berat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Mau jawab nggak? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih para rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami memberikan apresiasi yang tinggi ya kepada Polda Metro Jaya yang sigap mengungkap kasus ini sehingga pelaku-pelaku juga sudah ditangkap, pemilik juga sudah ditangkap. Tentunya
tentu merupakan langkah baik dalam proses hukum. Yang kedua, kalau dari kita lihat dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini kan terduga pelaku memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi demi operasional sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kapitulas tadi. Ini saya kira memang merupakan langkah yang tidak tepat dan tentu melanggar hukum ya. Kenapa? Karena bagaimanapun meskipun dalam situasi sulit, situasi COVID seperti ini, alasan operasional tidak boleh mengorbankan anak. Sekali lagi tidak boleh mengorbankan anak, karena anak tentu harus memberikan perlindungan. Yang ketiga, kami memberikan masukan kepada Menteri Pariwisata agar melakukan revisi terhadap peraturan Menteri khususnya terkait dengan standar hotel. Kenapa? Karena kita harapkan bisa memasukkan terkait dengan standar perlindungan anak di dalamnya, agar semua hotel di Indonesia memperhatikan perlindungan anak, pelayanan dan manajemen pengelolaannya, memperhatikan aspek jaminan memberikan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak rentan menjadi korban eksploitasi seksual untuk kepentingan materi, untuk kepentingan operasional hotel, dan tentu juga kita harapkan anak-anak kita tidak dijadikan sasaran. Ya, pertama kita akan memastikan proses rehabilitasi terhadap anak-anak ini, karena bagaimanapun anak-anak ini telah menjadi korban yang melanggar regulasi perlindungan anak, dan yang bersangkutan tentu berhak untuk berkembang dengan baik, yang bersangkutan masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga kita harus pastikan rehabilitasinya tuntas. Ya, kita harapkan lembaga-lembaga layanan seperti P2, TP2A, TNI dan sebagainya tentu maksimal memberikan pelayanan. Yang kedua, tentu kita akan sesegera mungkin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga Mindset ya, agar ke depan peran-peran media platform ini semakin hari semakin baik dan memberikan jaminan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena atensi anak kita, kelekatan anak kita terhadap media sosial ini kan tinggi ya, apalagi dalam situasi saat ini. Maka tentu harus ada partisipasi dan tanggung jawab media platform agar tidak longgar. Dan ini karena kalau longgar ini akan dimanfaatkan para pelaku kejahatan. Ya, kami berharap seluruh anak Indonesia semakin hari semakin sadar bahwa kalian semua adalah anak bangsa yang memiliki masa depan panjang. Maka tentu dalam beraktivitas harus hati-hati, dalam bermedsos harus selektif, dalam bermedsos harus memilih hal-hal yang positif, karena kalian kalau bermedsos kemudian memilih hal-hal yang negatif, apalagi ini membahayakan bagi keselamatan kalian, ini tentu akan berdampak negatif bagi masa depan. Makin marak ya Pak ya. Apakah ini faktor dari PJJ juga Pak? Jadi semakin banyak anak itu waktu pakai media sosial, pakai gadget, itu jadi makin marak. Atau dari KPAI itu jadi apa Pak? Kayak selama PJJ satu tahun ini kasus eksploitasi atau kekerasan pada anak makin meningkat. Iya, memang kalau data kita ini sambil saya buka data ya hasil survei kita. Pengguna medsos di periode masa COVID ini kan anak-anak kita memang semakin tinggi ya, kelekatan terhadap media sosial semakin tinggi. Tetapi literasi bagi anak kita itu kan memang masih kurang. Ya, peran guru memberikan literasi juga masih terbatas, peran orang tua, bahkan juga banyak orang tua juga yang tidak literer terhadap penggunaan media sosial, lebih canggih anaknya dibandingkan orang tuanya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Nah, karena kondisinya seperti itu, literasinya lemah, kemudian peran media platform juga lemah, literasi lingkungan lemah, ini yang kemudian titik kerentanan anak-anak kita itu menjadi tinggi gitu. Maka kemudian anak mudah rentan terpapar bukan hanya konten kekerasan, tetapi juga konten-konten yang lain. Karena memang ya kondisi seperti ini memang aktivitas anak menggunakan media digital memang tingkat semakin hari juga semakin meningkat.
Tapi kemudian kesimpulannya juga tidak boleh membawa karena PJJ kemudian tentu tidak sesimpel itu untuk memberikan kesimpulan. Ya. Pak, izin kasus lain Pak yang tadi ramai di Depok yang ada kayak Pak tulis balita masih ya anak balita 7 bulan dari KPS ini ada kesempatan juga mungkin hukuman yang berat pada pelaku seperti apa Pak, kita masih cukup memprihatinkan. Ya. Pertama kami akan koordinasi sesegera mungkin ya dengan pihak Polres, karena siang ini kita juga sedang mengundang Polres juga dan pihak terkait dengan beberapa kasus untuk koordinasi lebih lanjut. Tetapi yang pasti begini, orang tua itu apakah orang tua kandung, apakah juga orang tua tiri ya, itu kan sebagai pelindung pertama dan utama. Maka tidak boleh dengan alasan apapun orang tua melakukan tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak. Yang kedua, perlu kami tegaskan bahwa regulasi kita itu memberikan pemberatan bagi orang tua, apalagi misalnya kasus kejahatan ya. Ini tentu harus juga menjadi perhatian. Saya kira polisi cermat ya menggunakan pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Terkait hal ini lebih membahas tentang pandemi COVID ini sendiri Pak. Dampak dari menurut Bapak sendiri bagaimana kasus-kasus karena kan banyak sekali, dan apa kaitannya dengan pandemi, mungkin dari pendapat Bapak sendiri bagaimana? Baik, perlu saya sampaikan begini, situasi pandemi COVID itu memang satu situasi yang memiliki kerentanan dampak ya bagi sejumlah bidang ya, termasuk baik aspek kesehatan, pendidikan, termasuk juga perlindungan anak. Kita sadar bahwa situasi ini merupakan situasi yang tidak terprediksi, kemudian masyarakat kita juga belum sesiap menghadapinya, sehingga banyak hal yang tertimbulkan dari kondisi saat ini. Misalnya nih, hasil survei kita, kekerasan terhadap anak juga tinggi, baik kekerasan psikis maupun kekerasan fisik ya. Kemudian anak-anak kita mengakses konten-konten negatif seperti konten-konten kekerasan, video kekerasan juga tinggi. Kenapa? Karena mereka literasinya juga masih terbatas. Di pihak lain pengawasan dari orang tua juga terbatas, dan keterlibatan proteksi dari media platform juga terbatas. Ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya diserahkan pada orang tua, tetapi tanggung jawab media platform harus juga semakin hari semakin baik agar anak kita benar-benar terproteksi. Yang ketiga, bahwa situasi COVID seperti ini betul memang berdampak pada ekonomi. Ya, makanya ada beberapa inovasi negatif yang dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif, bahwa sejumlah oknum pengelola hotel mengelola dengan cara-cara yang tidak sewajarnya, anak dijadikan sasaran eksploitasi untuk kepentingan operasional hotel. Apapun alasannya tidak boleh terjadi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kami berharap Pak Menteri Pariwisata merevisi peraturan terkait dengan standar pelayanan hotel agar memasukkan jaminan perlindungan anak di dalamnya, sehingga satu sisi memang kita dorong hotel tetap tutup, tetapi di pihak lain tanggung jawab hotel untuk perlindungan anak semakin hari semakin baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak.